Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sesra Dewi dengan NIM 23076320110075. Jurusan Administrasi Publik kelas Nagari. Baiklah, pada video kali ini saya akan menerangkan UTS kewarganegaraan tentang 1. Rangkuman materi 1 sampai 6 beserta contoh berdasarkan pemahaman saya. 2. Apa yang bisa saya berikan pada negara atau kontribusi saya pada negara. Yang ketiga, ajakan untuk bergabung ke kampus sebagai promosi kampus. Baiklah, saya akan menerangkan rangkuman tentang materi 1 sampai 6. Materi 1 sampai 2 urgensi PKN landasan historis, sosiologis dan yuridis serta dinamika dan tantangan PPKN. Tujuan pendidikan kewargaan di mana umumnya bertujuan untuk membentuk kewarganegaraan yang baik. Sikap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan secara historis. PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh partai pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara yuridis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau undang-undang tahun 1945 pada sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Contohnya, membantu mereka yang membutuhkan dan memperjuangkan kesejahteraan bersama. Materi 3, konsep dan urgensi identitas nasional. Dalam Kamus Besar Indonesia atau KBBI, identitas berarti cita-cita atau keadaan khusus seseorang atau jati diri seseorang. Dengan demikian, identitas merujuk pada ciri atau penanda yang dimiliki oleh seorang pribadi dan dapat pula berkelompok. Konsep identitasional dibentuk dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam oleh Pilar tahun 2007 dalam buku berjudul Mengindonesia Etnisitas Identitas Bangsa Indonesia. Contohnya memiliki kartu tanda penduduk atau KTP setiap pribadi. Materi 4, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila sebagai jati bangsa yang bermakna nilai-nilai yang dijalankan manusia Indonesia akan mewujudkan sebagai kepribadian, identitas dan keunikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia perlu didorong agar menjadi bangsa beretos, kerja tinggi, rajin, tekun, ulet, tidak malas, serta berjunjung tinggi nilai kejujuran. Semua nilai-nilai tersebut telah tercakup Pancasila sehingga pada akhirnya semua permasalahan akan terjawab apabila bangsa Indonesia mampu dan berkomitmen untuk mengamalkan Pancasila. Contohnya, bahasa dan lagu kebangsaan misalnya Indonesia, bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Materi 5, konsep dan urgensi integrasi nasional. Bagaimana mungkin suatu negara bangsa membangun jika orang-orang yang ada di dalamnya negara tersebut tidak mau bersatu, tidak memiliki perasaan sebagai satu kesatuan dan tidak tersedia meningkatkan diri sebagai satu bangsa. Integrasi politik. Politik adalah persatuan masyarakat dengan sistem politik, adalah menyatukan masyarakat dengan
Sistem politik bisa dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku. Contohnya, saling menghargai warna kulit yang berbeda dan menghargai ragam budaya. Materi 6, landasan dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Artinya sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Sumber daya alam 3 sejarah perkembangan integrasi Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Yang ketiga, model integrasi. Contohnya ikut serta dalam ronda malam dan gotong royong. Kontribusi saya sebagai perangkat desa. Yang pertama, memperdayaan masyarakat. Yang kedua, memperdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Yang kelima, pengelolaan sumber daya alam. Yang kelima, peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Yang keenam, pelayanan publik. Mau jadi bagian dari keluarga besar Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi, program studi Fakultas Ilmu Kesehatan, S1 Farmasi, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan Anestesi, S1 Kebidanan, S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Gizi, Profesi NER, Profesi Bisan, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Yang pertama S1 Hukum, S1 Administrasi Publik, S1 Akuntansi. Ayo bergabung di Universitas Muhammad Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.